Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Islam menjaga kerukunan antar umat beragama, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Ya. Apalagi menuju Pilpres tahun 2004. Kang Sapna telah memberikan simbol-simbol dan siloka. Coba bongkar TikTokan, senik video YouTube-nya Sapna Permana. Pakai baju apa hitam di Cimahi. Sekarang mah Pak Anies aku balik Bandung. Di Bandung dulu di Padarang, pindah ke Cimahi, tilu ke Bandung, balik Bandung sekarang namanya. Nebeng ini juga sama keluarga. Doaku sehat afiat panjang umur ya buat ketumku Pak Yapto dari Ormas Pemuda Pancasila abadi, sekali layar terkambang surut kita berpantang. Doaku buat Pak Anies Baswedan dan Satrio Praningitnya. Dan salam untuk Jenderal Gatot Nurmantio dan Pak Surya Paloh, partai yang mendukung Pak Anies Baswedan. Kang Sapna sampai mengeluarkan air mata kemarin. Bukan disetting, demi Allah Rasulullah. Pakai kuota juga sendiri. Ini adalah simbol siloka. Simbol dan siloka. Kalau Pak Soekarno, kita doakan Pak Soekarno, Pak Harto juga. Kemarin Kang Sapna memberi simbol perang bubat. Rasakan oleh kita semua. Tahun 2001, 2002, 2003 itu. Gelap dan ciprang. Gelap kulita. Kalau Pak Soekarno, ini simbol siloka ya. Pak Soekarno kalau merokok itu, ini sebelah kiri gini merokoknya. Itu Pak Soekarno. Jadi sebelah tangan kiri di sini. Nah, kalau Pak Harto merokoknya gini. Satu, ilmu kebatinan Pak Soekarno itu luar biasa. Pak Harto pakai insting. Jadi gini simbol-simbol. Harto, aku lebih percaya sama kamu untuk mengendalikan Ibu Pertiwi ini masalah pertahanan. Datang lagi. Kamu bilang komunis saja Harto. Langsung. Kenapa Harto? Sampai diusap sebelah kanan sebelah kiri. Sungguh mulia hatimu. Karena Pak Soekarno itu diuji nyali. Sejauh mana kamu membawa Ibu Pertiwi. Hati-hati Pak Soekarno. Uji nyali. Sanggupkah kamu membawa Ibu Pertiwi ini? Karena keadaan Indonesia itu adanya komunis. Udah mengetahui. Karena itu adalah strategi Pak Soekarno. Itu luar biasa. Dan Pak Harto itu. Tetapi komunis di sini adalah menghantui kepada Pak Soekarno dan Pak Harto. Sehingga rantai pun terputus. Sekarang bayangkan. Pak Soekarno itu Islam. Mengapa Pak Soekarno sholat di luar negeri itu negara komunis? Melaksanakan sholat. Itu strategi. Keadaan Indonesia penting. Dia lari ke komunis yang ada di Indonesia. Merapat barisan. Oh ini strateginya. Langsung datang Pak Harto. Di mana? Itu sejarah ini harus dipungkas ya Pak Anies Baswedan. Harus dipungkas. Karena yang namanya komunis itu adalah untuk memecah belahkan negara kesatuan dari sampai sekarang juga komunis itu. Ibaratnya dulu yang memubarkan Ormas Pemuda Pancasila itu adalah Aidit.
ke strateginya. Harto langsung datang, Pak, masalah komunis di sini. Pak Harto itu mata batinnya itu luar biasa. Karena apa, dulu di Cirebon sama Mama Opo Kandang Sapi belajar itu ilmu kebatinan. Dari Haji Cokroaminoto belajar nyambung perjalanan Soekarno itu dari Surakarta menuju kampung Citamiang, bleber ketemu sama itu siap Mama. Perjalanan Pak Soekarno satu langkah, dua langkah, tiga langkah perjalanan masih menuju Mama Opo Kandang Sapi. Uyut itu banyak tah eta. Sekarang bertanya, apakah ke Soekarno komunis? Apakah Pak Harto itu komunis? Itu tanda tanya. Pak Anies tolong sejarah ini pungkas. Karena Pak Anies Baswedan adalah orang yang bijaksana. Pak Soekarno itu banyak kekurangannya. Pak Harto juga banyak kekurangannya. Tetapi komunis di sini segitiga komunis. Di sini Pak Soekarno, Pak Harto. Ini pan simbol merokok. Pak Harto kalau merokok di sini, tangan kiri di sini. Kalau Pak Karno merokok di sini, kan ini. Berarti kiri dan kanan, kiri dan kanan, kaki kananku kamu untuk mengenali Ibu Pertiwi. Tapi komunis selalu menghantui keluarga Pak Soekarno dan hentikan perang bubat ini. Perang saudara. Tapi jangan sekali-kali komunis tumbuh di Indonesia. Karena kapitalisme, komunis, dan korupsi itu. Sehingga Islam dipecah belah. Sesudah Islam dipecah belah, apa yang terjadi? Islam dengan alat negara diadu dombakan oleh kapitalisme dan komunis. Itu problem masalah ketumku. Kenapa komunis selalu menghantui keluarga besar Pak Soekarno dan Pak Harto? Ini problem masalah yang terjadi di Ibu Pertiwi ini. Harto, lebih baik aku dibilang komunis, tapi hatiku Islam. Karena kamu yang mampu mengendalikan Ibu Pertiwi ini. Ikuti perjalanan Pak Soeharto. Garis-garis besar haluan negara. Pak Anies ingin mengembalikan Ibu Pertiwi kepada rakyat. Pak Soekarno bilang, kalian itu jangan dijajah oleh Indonesia itu sendiri. Ini rasakan. Kita itu dijajah oleh pribumi sendiri, dikendalikan oleh luar negeri. Itu Pak Soekarno. Ini kiri. Ini. Kalau kiri ini duduknya gini. Ini kiri, ini kanan. Ini siapa? Itu goyangan ibu, ini panggilan Ibu Pertiwi. Tuh. Karena ilmu kebatinan belajar di Cirebon sama Uyut Mama Opo Kandang Sapi dari kampung Citamiang. Nggak disebutkan lah, takutnya Kang Sapna di mana. Dari perjalanan kampung Citamiang menuju Uyut lagi, menuju siapa? Mama Opo Kandang Sapi. Ayo Pak Karno, tepungan Marjuki di sana. Adanya di Jampang. Tapi ini rahasia di sejarah, gak ada yang mungkas. Ya, itu simbol Siloka. Ini Pak Soekarno gini. Pak Soekarno kalau merokoknya gini. Ditinggal tatapan matanya. Dan pas kalau Pak Harto gini. Ini kaki kiri, ini kaki kanan. Karena satu tatapan, karena kamu mampu mengendalikan Ibu Pertiwi ini. Rasakan dulu Pak Soeharto di mana. Tetapi komunis di sini menghantui Pak Soekarno dan Pak Harto. Inilah ketumku yang saya hormati. Sampai sekarang komunis bekerja sama dengan kapitalis luar negeri. Rasakan oleh kita semua. Pak Anies itu digempur
digempur terus karena Satrio Paningit, Jenderal Gatot Mayanto itu berpengaruh besar. Karena Pak Anies Baswedan ingin mengembalikan Ibu Pertiwi ke rakyat lagi. Itu problem masalahnya ketemu. Mohon maaf ya untuk para ahli sejarah. Tolong kupas perjalanan Soekarno dan Pak Harto yang mana Kang Saka bilang gini, Pak Soekarno, hentikan perang bubat sekarang. Perang saudara yang harus dibangun adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Indonesia maju, sumber daya alam dikelola oleh Ibu Pertiwi, bagaimana negara orang lain akan segan kepada negara kita. Gak boleh kerja ke luar negeri, gak boleh kerja ke luar negeri. Itu. Kalau Indonesia maju, negara orang lain segan, disebut dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ormas Pemuda Pancasila adalah sebagai wadah masyarakat, bukan alat, tapi menjaga Pancasila adalah ayat suci Al-Quran. Itu ketumku, maaf ketumku, bukan Kang Sapna menggurui masalah ini segitiga ini. Karena tiap kali aku doakan Pak Soekarno dan Pak Harto, aku doakan ada kekurangan, ada kekurangan. Tapi Aidit membubarkan dulu Pemuda Patriot. Kalau gak salah Pemuda Patriot dibubarkan oleh Aidit. Bukan Pak Karno yang membubarkan, Aidit, Pemuda Patriot. Sekarang menjadi Ormas Pemuda Pancasila. Karena ada dari TNI oleh Komunis Indonesia, sehingga Pemuda Patriot menjadi Pemuda Pancasila langsung bergabung dengan TNI. Itu problem masalahnya. Mohon maaf Kang Sapna itu manusia biasa ya, banyak kekurangan. Bukan ahli pakar politik, bukan alat manusia biasa, tapi minta pertolongan hanya kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu aja. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.